Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Selamat bertemu kembali dengan channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis alat ukur yang bisa digunakan untuk menilai hasil pembelajaran seni budaya. Materi yang akan kita bahas tersebut apabila diwujudkan dalam bentuk peta konsep adalah sebagai berikut, yaitu alat ukur yang terdiri dari ranah kognitif, itu terdiri dari tes objektif, kemudian tes objektif ada benar salah, menjodohkan, jawaban singkat, melengkapi, dan pilihan ganda. Ranah kognitif yang kedua adalah tes subjektif, yaitu terdiri dari uraian terbatas dan uraian bebas. Tes afektif terdiri atas observasi dibagi menjadi observasi langsung dan tidak langsung, kemudian penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Ranah psikomotorik terdiri atas tes praktek, tes pemberian tugas, dan tes portofolio. Nah, itulah yang akan dibahas pada kali ini. Namun, bagi mereka yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik lonceng. Terima kasih. Alat ukur hasil pembelajaran ranah kognitif itu bisa menggunakan tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif itu adalah sebuah tes yang siapapun yang mengoreksi itu hasilnya sama. Jadi jawabannya itu sudah pasti. Tes objektif itu jawabannya sudah pasti. Misalnya saja tes objektif itu adalah tes benar salah. Misalnya kambing berkaki dua itu sebuah pernyataan itu salah atau benar. Dinda, tolong buat soal benar salah yang menyatakan salah, yang salah. Iya Pak, misalkan tari merak merupakan tari tradisi yang berasal dari Kalimantan. Terus pilihan jawabannya B atau S gitu Pak. Ya, berarti kunci jawabannya adalah B, E, S. Ya, oke, ya. Lanjut ya. Kemudian tes objektif menjodohkan itu adalah sebuah soal atau tes yang jawabannya sudah disediakan. Ya, ini kalau menjodohkan itu biasanya soalnya tidak hanya satu. Misalnya soalnya 10, terus kemudian diberi jawaban itu 12, ya. Kemudian disuruh menjodohkan, atau soalnya 10, jawabannya 10, sehingga yang tes atau testi itu harus menjodohkan antara soal dan jawaban, ya. Jadi apa bedanya antara benar salah dan tes objektif menjodohkan? Itu Pak. Ya, apa bedanya tes benar salah dan tes menjodohkan? Kalau menurut saya perbedaan dari tes objektif benar salah dan menjodohkan itu, untuk yang pertama itu, kalau tes objektif benar salah itu pertanyaan atau soal yang itu mengakibatkan jawabannya itu benar atau salah. Itu Pak. Maksudnya itu contohnya itu seperti tari reok Ponorogo itu berasal dari Kalimantan atau Sumatera, itu kan jawabannya salah gitu Pak. Ya. Terus untuk yang
tes objektif menjodohkan itu jawabannya emang sudah benar-benar tertera di situ gitu. Dan jawabannya udah disediakan. Ya, jadi itu ya. Mungkin gitu, Pak. Ya, terima kasih. Kalau menjodohkan itu jawabannya sudah ada di situ, tinggal mencari atau menjodohkan saja. Oke ya? Ya, sip. Tes objektif isian singkat. Ya, seperti yang tadi ya, bahwa jawabnya itu dengan satu kata atau frase. Misalnya tari lilin itu frase ya, atau angka. Jadi satu saja, jawabnya singkat. Sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang melebar. Ya. Yang keempat adalah tes objektif melengkapi. Contoh tes objektif isian singkat. Sebutkan salah satu tari yang berasal dari Jawa Tengah. Contoh tes objektif melengkapi. Ibu kota negara kita adalah Jakarta. Dari contoh tersebut terlihat bahwa pernyataan atau contoh tes melengkapi itu jawabannya terikat oleh soalnya. Ibu kota negara kita adalah Jakarta. Jadi jawabannya harus Jakarta. Akan tetapi untuk tes objektif isian singkat itu tidak harus tergantung pada jawaban, pada soalnya. Misalnya saja, sebutkan salah satu tari yang berasal dari Jawa Tengah. Itu bisa tari gambyong, bisa tari golek kayu, dan sejenisnya. Tes objektif pilihan ganda, yaitu sebuah tes yang menyediakan sejumlah jawaban. Ya. Jadi ini yang pilihan ganda itu sesuai dengan namanya, pilihannya itu lebih dari satu. Ya. Ganda ini bukan berarti kayak ganda dalam bulu tangkis ya. Dua itu enggak, tapi lebih dari satu. Sehingga tes objektif pilihan ganda itu adalah tes yang menyediakan sejumlah jawaban. Ya. Dan jawabannya itu ada yang hanya satu yang benar. Nah, biasanya yang lain itu adalah namanya pengecoh ya, pengecoh. Dibuat mirip-mirip gitu sehingga peserta tes itu akan berpikir mana yang benar ya. Selanjutnya adalah tes subjektif. Tes subjektif ada dua, yaitu tes subjektif terbatas dan tes subjektif bebas. Tes subjektif terbatas adalah sebuah tes yang menghendaki jawaban uraian, akan tetapi poin-poinnya sudah ditetapkan sehingga penskorannya lebih ketat. Misalnya saja jawaban tersebut harus menyertakan rumus, menghitung hasil, menyimpan hasil, atau bersifat hierarkis sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya. Jadi poin-poin yang dimaksud adalah misalnya ini harus menyertakan rumus, menyertakan hasil menghitung dan menyimpulkan. Itu yang dimaksud dengan menentukan poin-poinnya. Sedangkan uraian bebas adalah sebuah tes uraian yang menghendaki jawaban tanpa ada poin-poin yang ditetapkan, yaitu sehingga testi bisa menulis
sesuai dengan kemampuannya. Oke lah. Jadi inilah yang diantaranya alat ukur atau tes yang bisa digunakan untuk hasil pembelajaran ranah kognitif. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sarah. Sarah. Iya, Bapak. Apa bedanya tes objektif dan tes subjektif? Menurut saya tes objektif itu jawabannya sudah pasti gitu loh Pak skornya. Tetapi kalau tes subjektif itu ya maksudnya masih tergantung perorangan untuk memeriksa hasil tesnya itu. Oke ya. Jadi itu ya benar. Jadi yang objektif itu jawabannya sudah pasti. Kalau subjektif itu relatif ya. Mungkin kita sebut relatif saja ya, lebih tepat. Oke, jelas ya antara tes objektif dan subjektif dan berbagai jenis atau variasi dari tes objektif ini ya. Tolong ini dipahami. Oke. Lanjutnya adalah alat ukur hasil pembelajaran ranah afektif ya. Hasil pembelajaran ranah afektif itu berhubungan dengan apa? Dengan sikap, Pak. Sikap. Contohnya apa? Seperti ini, Pak. Seperti kita mengikuti proses pembelajaran ini. Gitu. Cara mengikutinya bagaimana, terus keaktifan siswanya bagaimana gitu, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi ranah kognitif itu bisa dilakukan dengan cara observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan gejala atau indikator. Ya seperti jadi contohnya tadi ya. Yang Rizky sampaikan tadi adalah yang berhubungan dengan mungkin bisa minat, bisa sikap ya. Misalnya saja ini adalah pengamatan. Pengamatan itu dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Oleh karena itu ini. Pengamatan langsung itu adalah pengamatan sebuah observasi yang dilakukan secara bersamaan dengan peristiwanya. Secara tak langsung, yaitu tidak bersamaan dengan waktu itu. Misalnya dari hasil rekaman. Dari hasil rekaman itu kan Anda tidak bisa memperoleh data selengkap dengan ketika observasi itu dilakukan secara langsung. Terus kemudian penilaian juga bisa dilakukan dengan penilaian diri, yaitu menilai apa yang dirasakan. Menilai apa yang dirasakan itu contohnya adalah saya selalu bangun terlambat. Nah, itu benar atau salah. Terus kemudian dijawab mungkin ya ada yang benar, ada yang iya, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang sekali, ada yang tidak pernah. Artinya yang tidak pernah itu adalah mereka selalu bangun tidak terlambat gitu ya. Itu penilaian diri. Dan nanti di bagian berikutnya ada contoh-contohnya. Terus kemudian penilaian antar peserta didik atau penilaian diri oleh teman. Jadi soal atau alatnya bisa menggunakan penilaian diri ini, akan tetapi yang menilai adalah temannya, ya, sehingga tinggal dirubah sedikit saja. Misalnya kalau yang
di penilaian diri itu tidak ada subjeknya, misalnya tidak ada namanya. Misalnya saya selalu bangun terlambat. Itu kan setiap orang yang mengerjakan itulah yang dianggap sebagai subjek. Akan tetapi kalau di dalam penilaian antar teman ini, penilaian dilakukan oleh teman sehingga yang menilai itu harus tahu siapa yang saya nilai ya. Misalnya Kamelia Yunis selalu bangun pagi, ya, itu benar atau salah, sehingga penilai ini harus mengetahui kebiasaan dari yang dinilai itu tadi ya. Terus kemudian penilaian jurnal, yaitu catatan pendidik di dalam atau di luar kelas tentang kekuatan dan kelemahan sikap dan perilaku. Nah, jurnal ini bukan jurnal-jurnal seperti artikel yang kumpulan artikel itu ya, yang mengandung beberapa artikel itu ya. Akan tetapi adalah ini, catatan kekuatan dan kelemahan perilaku atau sikap peserta didik. Datang sangat pagi dan seterusnya. Nah, isinya adalah tentang ini, kelemahan atau kekuatan sikap. Nah, kelemahan ini misalnya bisa yang tadi ya, bangun terlambat, atau itu adalah kelemahan. Kemudian kalau kekuatannya ini adalah selalu bangun pagi ya. Penilaian diri itu kayak itu tidak ada subjeknya. Kita menilai diri kita sendiri, nanti seperti apa, baru kita evaluasi seperti itu. Nah, kalau misalnya penilaian antar peserta didik itu kita penilaian dari teman kita, misal kerja kita seperti apa, nanti kinerja kita seperti apa, itu penilaiannya dari teman kita setara, Pak. Dan jurnal itu yang menilai itu adalah pendidiknya, Pak. Jadi pendidik itu menilai perilaku dan sikap siswa di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti itu, Pak. Itu dilakukan kapan itu? Pada saat pembelajaran, Pak. Jadi ini di luarnya? Ya, mungkin kalau yang di luar itu guru melakukan pengamatan kepada siswanya gitu, Pak. Oh, berarti gurunya nggak pernah istirahat ya ini? Melek terus. Ya itu kan menilai terus, di kelas juga menilai, di luar kelas juga menilai ya. Nah gini ya, jadi jurnal ini dicatat kapan saja ya, kapan saja ketika guru itu menganggap sesuatu ini, sesuatu yang ditemukan itu kelemahan atau kekuatan dari sikap siswanya. Siswa biasanya kalau penilaian ranah afektif itu kan tidak semuanya guru menilai, misalnya 300 anak itu kan nggak mungkin dinilai semua. Biasanya untuk kelasnya masing-masing. Ya, biasanya dilakukan oleh wali kelas. Ya. Oke ya. Terus Ananda Eka. Ada? Iya, Eka. Pak. Ya. Ya. Misalkan berikan contoh tentang alat ukur observasi ranah afektif khususnya untuk observasi. Ini contohnya apa? Tegar. Belum, Bapak. Ya. Berikan contoh penilaian hasil pembelajaran ranah afektif untuk observasi. Contohnya mungkin untuk apa yang kita amati ya, Pak. Misalnya peserta didik, Pak, mengenai sikap peserta didik. Contohnya kita bisa mengamat. Contohnya ya kita bisa, itu kan observasi kan pengamatan. Jadi yang kita amati itu sikap peserta didik yang kita amati secara langsung maupun tak langsungnya, Pak. Ya, oke. Ada yang ditanyakan mengenai
alat ukur hasil pembelajaran ranah afektif. Ya. Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan siapa? Ramesti, Pak. Ya, silahkan. Oh, ini Pak, yang soal saat di penilaian diri, Pak. Kan tadi Bapak memberikan contoh, saya telat bangun atau bangun kesiangan itu kan Pak. Terus Bapak ada penjelasan mengenai bisa dijawab dengan benar, salah, atau ya, atau kadang-kadang, atau jarang. Nah, yang saya akan tanyakan itu, apakah di soal penilaian diri itu jawabannya selalu benar atau salah, atau ya, atau kadang-kadang, atau bisa bentuk jawaban yang lain Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk penilaian diri itu karena ini menilai sikap yang menggunakan pilihan jawaban 2 itu jarang, ya, jarang. Kecuali untuk tujuan tertentu ya, misalnya untuk membedakan antara anak ini rajin atau tidak itu bisa. Tapi biasanya kalau untuk menilai pembelajaran ranah afektif atau sikap itu pilihannya minimal 4 biasanya ya yang sering digunakan. Bahkan ada yang 10, ada yang 7, ada itu tergantung pada tujuannya ya. Tergantung pada tujuannya. Nah, termasuk juga itu di dalam penilaian antar peserta didik atau oleh teman itu ya. Jadi yang perlu dicatat ketika menggunakan instrumen atau alat ukur penilaian diri untuk mengukur sikap ini biasanya lebih dari 2 ya, 4 atau 5 atau 7. Bisa bahkan ada kadang-kadang yang 10. Gunanya untuk apa? Nah, ini untuk mengetahui supaya pembagiannya itu lebih lebar ya, tidak hanya iya dan tidak, tetapi ada yang misalnya di antara iya dan tidak itu ya, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang kan gitu ya, supaya itu pembagiannya klasifikasinya lebih jelas. Nah, ini biasanya digunakan untuk pedoman menentukan treatment ya. Kalau misalnya dari hasil penilaian itu ternyata sikap anak sebagian besar tidak menyukai pelajaran tertentu, maka itu harus dikaji kembali. Nah, ini kenapa kok sampai ada begini ya. Terus kemudian setelah itu diketahui baru ditentukan apakah ini perlu langkah-langkah tertentu atau tidak ya. Jadi jawabannya adalah biasanya menggunakan kriteria 1-4 lebih. Ya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Ya. Bapak saya mau tanya Pak. Ya silakan. Untuk mengenai alat ukur pada ranah afektif ini kan mungkin tidak ada soal ya Pak. Kita hanya menilai berdasarkan sikap dan perilaku peserta didik. Nah, saya mau tanya itu mengenai semisal perilaku dan sikap peserta didik itu kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda pada saat di dalam kelas. Apakah peserta didik yang memiliki kepribadian pasif itu harus disamaratakan dengan peserta didik yang berkepribadian aktif di dalam kelas? Terima kasih. Pertanyaannya, apakah disamakan atau tidak tadi gitu ya? Antara yang aktif dan tidak aktif ya, gitu ya? Iya Pak. Gini, itu sebetulnya ini biasanya kalau penilaian ini digunakan untuk yang itu, untuk mengetahui apakah siswa itu aktif atau tidak aktif itu, ya. Bukan disamaratakan begitu, akan tetapi nanti ketika menjawab ya, misalnya saya selalu datang pagi, ya,
itu ada yang mendapat 1, 2, 3, 4. Yang 1 ini tidak pernah, yang kedua ini jarang, yang ketiga kadang-kadang, yang keempat itu selalu. Nah, ini artinya bahwa dari satu kelas itu ternyata sebagian besar datang lebih awal. Nah, itu ya. Jadi itu kalau disamaratakan tadi maksudnya apa? Ya, yang ingin saya tanyakan. Apakah soalnya sama? Soalnya apa itu? Pertanyaannya sama, ya. Nah, hanya saja nanti akan terdeteksi bahwa anak ini tidak aktif, anak ini aktif gitu, ya. Siapa tadi? Saya, Pak. Siapa? Tegar itu. Oh, Tegar. Gimana? Sudah jelas? Sudah cukup jelas. Tenang ya. Jadi kalau sudah masalah penilaian ini tidak memperhitungkan satu persatu gitu ya, orang per orang itu tidak ya. Jadi misalnya mengambil satu kelas atau satu sekolahan atau satu provinsi gitu ya. Dari situ diambil apa rata-ratanya. Oh, rata-rata anak ini begini, rata-rata kelas 1 itu begini, rata-rata kelas 2 itu begitu ya. Jadi untuk anak yang saya ulangi lagi, anak yang malas dan tidak malas itu tidak dibedakan soalnya, akan tetapi sama. Dan justru ini untuk mengetahui itu ya, apakah rata-ratanya nanti dia aktif atau tidak aktif, atau malas dan tidak malas dan seterusnya. Alat ukur hasil pembelajaran ranah psikomotorik. Nah, ini berupa tes praktek, siswa melakukan aktivitas sesuai kompetensinya. Nah, jadi ini bentuknya adalah bentuk soalnya, silahkan peragakan tari kuda lumping dari awal sampai akhir kan gitu ya. Sehingga ketika praktek itu dia harus mulai dari awal sampai akhir sesuai ketentuan yang telah diberikan. Ya. Kemudian ini, kalau yang pertama tes praktek itu dilakukan diamati secara langsung. Ya. Tapi kalau penilaian proyek atau penugasan ini dilakukan dengan pemberian tugas melalui kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan tulis atau lisan. Nah, misalnya Anda di kelas koreografi itu kan ada, ya toh? Silahkan Anda membuat koreografi kelompok 1 atau kelompok masing-masing kelompok itu sesuai dengan interest masing-masing. Nah, itu kan biasanya diawali dengan perancangan, ya toh? Setelah dirancang ini kita akan membuat tari modern gabungan antara angguk dan gambyong misalnya. Setelah dirancang konsepnya jadi dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, oh ternyata masih ada pembenahan. Nah, setelah selesai maka dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Ini yang penting ya. Jadi ini biasanya dibatasi oleh waktu. Penilaian kemudian yang ketiga adalah penilaian portofolio. Ya. Ini berisi dokumen dan karya siswa. Dokumen ini berupa sertifikat, ya, bukan sertifikat tanah, akan tapi misalnya sertifikat juara 1 ya, pada lomba apa. Karya siswa itu kalau siswa bisa membuat karya ketika tidak di kelas, akan tetapi di luar ya, dan itu mempunyai nilai atau diakui oleh masyarakat. Nah, itu ya. Jadi 3 hal ini
alat ukur yang bisa digunakan untuk mengetahui hasil pembelajaran psikomotorik, ranah psikomotorik itu. Peragakan di depan kelas, gerak motif gerak yang menunjukkan gerak tari merak mempraktikkan di depan kelas, dan itu akan dinilai berdasarkan kemampuan siswa tersebut dalam menggerakkan salah satu motif gerak tari merak. Ya, oke. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ya? Halo? Tidak ada? Lanjut ya? Ya, ya Pak. Ya, oke. Sekarang ini saya berikan contoh tentang aspek pengetahuan ya. Tujuannya adalah pengetahuan yang berkenaan dengan ingatan bahan yang telah dipelajari, biasanya cenderung bersifat hafalan ya. Jadi kemarin untuk ranah afek kognitif itu yang pertama kan masalah pengetahuan atau hafalan ya. Contohnya adalah ini. Dalam sejarah kesusastraan Indonesia, penyair yang banyak menulis puisi kontemporer adalah ini. Ini kan hafalan aja ya, hafalan aja. Tinggal memilih salah satu gitu aja. Ya. Terus kemudian contoh yang kedua adalah aspek pemahaman ya. Nah, pada aspek pemahaman ini berarti siswa sudah memahami arti suatu bahan pelajaran ya. Misalnya mampu mengubah suatu informasi ke dalam informasi yang lain yang lebih bermakna dan memberikan suatu interpretasi. Gini ya. Jadi kalau pemahaman itu sudah bisa mampu mengubah suatu informasi ke dalam informasi yang lain, itu artinya sudah bisa menggunakan kalimat atau kata-katanya sendiri untuk menjelaskan apa yang ditanyakan itu ya. Seperti tugas yang kemarin itu kan begitu. Maksud saya tugas itu Anda harus menjelaskan dengan kata-katamu sendiri atau kalimatmu sendiri sehingga itu merupakan hasil karya Anda ya. Hasil berpikir Anda, sehingga informasi itu lebih bermakna dan memberikan suatu interpretasi, artinya bahwa oh ternyata yang disampaikan itu ternyata informasinya begitu, bahwa tari gambyong itu adalah sebuah tari misalnya ya dari Surakarta dan seterusnya. Nah, itu kalau menggunakan kata-kata sendiri itu biasanya akan lebih atau lebih berbeda, akan berbeda dengan yang lain. Nah, ini aspek pemahaman itu ada 3. Yang pertama pengubahan, pemberian arti, pemerkiraan. Ya. Yang pertama ini pengubahan itu tadi bisa dalam menggunakan kata-kata itu sendiri. Ya. Terus kemudian pemberian arti ini misalnya bahwa tari gambyong itu intinya adalah anak atau remaja yang sedang bersolek. Nah itu kan berbeda dengan hanya tari gambyong itu dari Surakarta yang berkembang yang muncul pada tahun ini sampai sekarang digunakan untuk menyambut tamu misalnya. Tapi kalau memberi makna adalah bahwa inti dari tari gambyong itu adalah remaja yang sedang bersolek, kan gitu ya. Demikian juga pemerkiraan. Oh ini kira-kira ya dimaknai sendiri sehingga tari gambyong atau sesuatu yang disampaikan itu lebih mempunyai arti. Ya. Contohnya adalah di sini kalau ini digunakan untuk
pilihan ganda, menggunakan soal pilihan ganda. Itu perbedaan prosa, puisi, dan drama dalam kesusastraan Jawa Indonesia didasarkan atas bahasa yang digunakan, pengembangan plot dan struktur cerita, perwujudan lahiriah sebuah karya sastra, banyaknya tokoh dalam cerita. Nah, di sini kalau untuk ini, kenapa ini kok disebut pemahaman? Kalau tidak paham, mesti tidak bisa mengindikasi kira-kira apa ya perbedaan puisi, prosa, puisi, dan drama itu ya. Ya, ini. Ya. Saya ulangi, jadi untuk contoh soal ini masalah aspek atau ranah kognitif. Kemarin kan ada tingkatan. Yang pertama baru mempunyai pengetahuan, itu contoh soalnya adalah contoh soal yang menghendaki jawaban itu hanya sebatas hafalan. Ya, kalau pada aspek pemahaman itu sudah bisa itu tadi mengubah mengubah informasi dalam informasi lain yang lebih bermakna, itu tadi menggunakan kata-kata. Kemudian kalau penerapan itu adalah ini, baik yang digunakan untuk menggunakan teori yang sudah ada, ya, yang sudah ada. Misalnya contohnya di sini adalah ini. Di bawah ini manakah yang termasuk seni kerakyatan? Nah, kalau ini kan ada teori, berarti ada teori apa? Teori kerakyatan, ya toh? Nah, dari teori kerakyatan itu testi atau peserta tes itu disuruh mengeterapkan di dalam ini tari gambyong, tari bedoyo, tari jadilan, dan tari Gatotkaca ini kira-kira yang cocok dengan teori seni kerakyatan itu yang mana? Misalnya saja teori seni kerakyatan itu adalah yang apa? Tidak rumit. Nah, sehingga di sini jadilan ini adalah jawabannya. Nah, ini adalah pada aspek penerapan, ya, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah analisis. Tujuannya adalah siswa sudah dapat, jawaban yang dikehendakinya adalah siswa dapat mengurai suatu sistem ke dalam bagian-bagiannya, yaitu mencari hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain. Contohnya begini. Berikut ini merupakan ciri seni keraton, kecuali halus, rumit, filosofi tinggi, mudah dihafal. Ini analisis ini mirip dengan yang sebelumnya, akan tetapi di sini adalah yang menjawab harus bisa mengaitkan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, misalnya halus, rumit, filosofi tinggi, dan mudah dihafal. Ini adalah suatu, apakah ini ada hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Ya. Kalau di sini disebutkan bahwa ciri seni keraton itu kecuali, ya, kecuali di sini berarti apa? Kalau halus itu mesti biasanya terus rumit, ya toh? Terus filosofinya tinggi. Maka yang mudah dihafal ini kalau filosofinya rumit, kalau filosofinya tinggi ini biasanya rumit. Kalau rumit kan tidak mungkin mudah dihafalkan. Nah, untuk itu maka antar bagian-bagian ini merupakan satu kesatuan, dan yang tidak merupakan bagian dari itu adalah yang ini, ya, yang mudah dihafal ini, ya. Itu adalah
penerapan dari teori yang tadi. Ini biasanya pada tahap sudah bisa menganalisisnya. Ya. Terus sintesis ini adalah mengetahui apakah siswa telah dapat bekerja sama dengan bagian-bagian elemen atau unsur-unsur untuk kemudian menyusun menjadi satu sistem yang baru. Nah, pada wilayah ini merupakan perpaduan antara berbagai sehingga membentuk seni baru dan merupakan perpaduan dari beberapa unsur seni. Proses tersebut dalam kebudayaan disebut apa? Nah, ini adalah suatu hal yang lebih tinggi lagi. Jadi tidak hanya mengetahui satu ciri, akan tetapi di sini Testi diharapkan dapat menganalisisnya ini apakah yang ini merupakan bagian-bagian elemen atau unsur-unsur kemudian menyusunnya menjadi sistem yang baru. Nah, kalau di dalam jawaban ini alkulturasilah yang cocok. Karena apa? Alkulturasi itu adalah perpaduan dari beberapa unsur yang membentuk budaya baru yang berbeda dengan sebelumnya, gitu ya. Nah, maksudnya sintesis itu. Jadi dia bisa mengetahui faktor-faktor apa atau aspek-aspek apa atau unsur-unsur apa yang berada di dalam suatu sistem itu, ya. Sehingga alkulturasi itu perpaduan dari beberapa budaya sehingga membentuk sesuatu yang baru. Misalnya saja campur sari itu merupakan perpaduan antara keroncong dengan gamelan, gitu. Sehingga di sana membentuk campur sari yang di sana ada unsur keroncongnya dan juga ada unsur gamelannya, ya, itu. Kemudian pada aspek evaluasi sudah dapat atau mampu membuat kriteria atau memberikan pertimbangan atau mengkaji. Contoh, pada suatu daerah terpencil terdapat masyarakat yang melestarikan keseniannya. Suatu ketika pemerintah daerah setempat merubahnya menjadi seni wisata. Hal tersebut terjadi apabila seni tersebut dikemas menjadi seni yang Nah, ini sudah, kalau yang ini adalah sesuatu yang sudah jadi, tapi di sini yang sebelumnya adalah sesuatu yang sudah jadi, misalnya alkulturasi tadi ya, atau seni, kalau di sini seni seni wisata. Nah, pada tahap ini siswa diharapkan sudah bisa menilai, ya, pada suatu daerah tertentu ini suatu pemerintah daerah setempat merubahnya menjadi suatu hal tersebut terjadi apabila seni dikemas menjadi seni yang dimasuki unsur kekinian, mudah dihayati dan waktu pendek, dijaga unsur-unsur keasliannya, rumit dan pertunjukannya lama. Ya, jadi kalau ini sudah bisa, apakah yang dilakukan itu baik atau tidak, ya, sehingga dia bisa mampu untuk menentukan arah ke depannya. Oke, silakan ada pertanyaan dari ranah kognitif tadi. Halo? Bangun. Alkadina. Nggih, Pak. Ya. Dereng apa? Belum ada pertanyaan. Saya berarti sudah paham semua ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Tolong berikan contoh soal
tentang aspek pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan gerak tarik klasik? Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan gerak tarik klasik? Itu pemahaman atau hafalan atau pengetahuan? Pemahaman. Oh, bisa masuk ke pemahaman sih Pak, karena kan kalau si siswanya sudah paham materi itu, ya pemahamannya itu tadi, berarti kalau pengetahuan gimana? tari angguk berasal dari titik-titik. Ya itu bisa ya. Jadi masih sangat sederhana, masih hanya itu dari sana atau itu merupakan ciri khas sana gitu aja. Tapi kalau pemahaman itu dia sudah bisa, tari angguk itu adalah tari yang digunakan, yang berasal dari Kulon Progo, geraknya begini, digunakan untuk begini, itu kan sudah lebih paham. Oke, lanjut ya, ini sudah jam 9. Oke, saya lanjutkan untuk ranah afektif. Ini instrumen yang digunakan untuk ranah afektif, itu lembar observasi. Bisa digunakan untuk mengetahui keterampilan apa saja yang dikuasai, ya. Terus kemudian ini adalah lembar penilaian sikap kerjasama. Nah, kalau yang tadi itu adalah masalah apa? Yang sebelumnya masalah observasi, tapi ini adalah untuk penilaian diri, ya. Nah, di sini ada nama, kelas, dan tanggal. Untuk penilaian diri ini berarti saya terlihat aktif dalam kerja kelompok. Nah, tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu, ya. Ini artinya bahwa ketika dia menjawab selalu, anak itu adalah aktif di dalam kerja kelompok. Kesediaan melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan. Bersedia membantu orang lain dalam suatu kelompok yang mengalami kesulitan. Menghargai hasil kerja anggota atau teamwork, mampu, dan seterusnya. Nah, tolong diperhatikan bahwa pertanyaan atau soal-soal yang disampaikan di sini itu adalah sebuah sikap atau apa ya, atau kemauan untuk terlibat dalam kerja kelompok, melakukan tugas sesuai kesepakatan. Jadi selalu berhubungan dengan kerjasama, ya. Ini ya, oke ya. Bersedia menjadi pemimpin dalam kelompok, tidak memindahkan anggota kelompok, dan seterusnya, ya. Sehingga apabila ini kita perhatikan, fokusnya adalah bagaimana sikap seseorang itu dalam bekerja kelompok. Ya. Nah, ini untuk penilaian diri. Ya. Penilaian diri itu artinya ini yang mengisi adalah orang atau siswa yang dinilai. Nah, untuk penilaian teman itu sama sebetulnya. Untuk penilaian teman itu sama. Artinya hanya saja ini yang menilai adalah temannya. Nah, ini adalah jurnal. Jurnal isinya itu adalah nama, kelas,
hari, tanggal, kejadian, dan keterangan. Nah, sehingga ini dapat dilakukan kapan saja ketika guru itu mengetahui anak didiknya melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, baik yang jelek maupun yang buruk. Penilaian kinerja, ini penilaian kinerja itu adalah seperti yang tadi saya pikir sudah ya, tolong peragakan tari gambyong misalnya, itu harus sesuai dengan yang telah diberikan atau urutan-urutan yang diberikan. Nah, oleh karena itu maka misalnya untuk anak SMP, apakah itu di situ sudah perlu dimasukkan aspek tentang rasa misalnya itu? Apakah hanya sebatas hafalan saja? Itu. Maka aspek-aspek yang dimasukkan itu tergantung pada tujuan dari pembelajaran tersebut. Masalah kaitan antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi akan kita bahas pada minggu depan, yaitu tentang bagaimana cara-cara menyusun instrumen atau alat ukur hasil pembelajaran seni pertunjukan atau seni budaya. Terima kasih.